Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Sari Hidayati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang sama berbahagia. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat berbingkiskan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Lutfiana Mansur selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Yang mana presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 7 dengan judul Presentasi Ilmiah dan Pidato. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama ada Siti Nurrahmania Ridwan, yang kedua ada Ahmad Faiz Pamilangan, yang ketiga ada Zlatan Al-Nair, yang keempat ada Nur Ain, dan yang kelima ada Irmawati. Baiklah, marilah kita bersama-sama menyimak materi yang akan dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Siti Nurrahmania Ridwan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang definisi presentasi ilmiah dan hakikat presentasi ilmiah. Yang pertama, definisi presentasi ilmiah. Menurut Krida Laksana dalam Sadono, presentasi ilmiah merupakan kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat sesuai dari hasil temuan penelitian serta pemikiran kritis. Nah, dibandingkan dengan jenis presentasi yang lainnya, presentasi ilmiah justru berbeda, sebab terdapat beberapa metode yang dapat dijadikan pakem dalam hal penyusunan dan etika khususnya dalam hal penyampaian hasilnya. Nah, dan dengan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa presentasi ilmiah merupakan jenis presentasi yang memaparkan hasil penelitian sesuai dengan prosedur penelitian. Selanjutnya, kita bahas pembahasan kedua, yaitu hakikat presentasi ilmiah. Menurut Morrissey and Secret yang sudah kami tampilkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Dan menurut Robert M. French, Direktur Pusat Penelitian Presentasi Ilmiah, pernah mengatakan bahwa Anda seorang ilmuwan atau Anda pendiam. Nah, dari pendapat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendeskripsikan presentasi ilmiah. Maksudnya, dari segi pelaku yang dapat mempresentasikan hal tersebut adalah seorang ilmuwan. Nah, otomatis semua informasi yang diberikan sudah pasti bersifat ilmiah. Jadi, presentasi ilmiah merupakan presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan membahas mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di depan khayalak ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi pertama yang dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Siti Nurrahmania Ridwan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak materi kedua yang akan dibawakan oleh presentator kedua, yaitu Saudara Ahmad Faiz Pamilangan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara dan etika dalam presentasi ilmiah. 1. Tata cara. Tata cara presentasi ilmiah yang baik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu memberikan kepada peserta bahasa yang mudah dipahami, mematuhi etika yang ada di dalam presentasi ilmiah, memakai salindia atau slide yang menarik, memanfaatkan waktu presentasi seefektif mungkin, dan yang terakhir tidak membaca teks penuh. Dikutip dalam Huda tahun 2018. Selanjutnya, ada 3 teknik yang dinilai baik dan benar saat presentasi ilmiah. Yang pertama, untuk meyakinkan pendengar jangan memilih cara inkonvensional atau tidak lazim. Akan tetapi, sampaikan presentasi yang berisi agar mudah atau dapat dipahami oleh pendengar dengan baik. Yang kedua, faktor penting dalam presentasi ilmiah adalah keseluruhan ide yang kita sampaikan dapat dipahami dengan menyeluruh oleh pendengar. Ini sangat penting dalam presentasi ilmiah. Dan yang terakhir,
pada akhir presentasi sangat dianjurkan untuk mengulas kembali poin-poin penting yang dipresentasikan, atau pada slide terakhir sangat dianjurkan untuk mengulas kembali bagian-bagian penting yang perlu digarisbawahi. Anda dapat mengawalinya dengan kalimat sebagai berikut. Demikian telah kami jelaskan penelitian mengenai titik-titik. Sebelum menutup presentasi ini, kami ingin mengulang kembali beberapa hal atau temuan penting di dalam penelitian ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi kedua yang telah dibawakan oleh Saudara Ahmad Faiz Pamilangan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak penjelasan materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Ain. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan presentasi. Yang pertama, periksa ruangan presentasi. Ruangan yang langit-langitnya rendah dapat membuat kita menjadi cepat letih, dan cahaya yang masuk dari kaca jendela dapat mengganggu konsentrasi Anda. Ruangan yang terlalu sempit dapat membatasi pergerakan tubuh Anda, tetapi ruangan yang terlalu lebar dapat membuat presentasi tidak terfokus. Yang kedua, periksa fasilitas presentasi. Beberapa fasilitas yang umumnya digunakan untuk mendukung presentasi ilmiah yaitu proyektor, mikrofon, sound system, dan lain sebagainya. Fasilitas ini harus digunakan dan dicoba terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi, agar pada saat presentasi dilakukan, presentasi tidak akan terhalang dan terhambat oleh rusaknya salah satu fasilitas. Yang ketiga, latihan yang cukup. Selalu mintalah umpan balik, bila perlu rekam dan putar kembali, kemudian minta pendapat dari orang terdekat. Dan yang terakhir, memperhatikan tingkat kapasitas peserta. Ketahui gambaran banyaknya peserta hadir saat presentasi. Hal ini perlu bagi penyaji untuk dapat memperkirakan teknik penguasaan audiens. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi ketiga yang dibawakan oleh Saudari Nur Ain. Selanjutnya kita beralih pada materi keempat yang akan dibawakan oleh Saudara Zlatan Alnair. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat melakukan presentasi. Yang pertama itu jangan berbicara hal yang sudah mereka ketahui atau yang tidak ingin mereka dengar. Selalu sajikan data orisinal. Yang kedua, jangan biarkan audiens jenuh, jaga volume suara dan jaga nada agar monoton. Ketika audiens mulai jenuh, ajaklah mereka berdialog dan lontarkan sedikit humor. Yang ketiga yaitu humor tidak boleh berlebihan. Humor digunakan hanya untuk membangkitkan daya pikir. Jika berlebihan, humor akan kehilangan substansi. Yang keempat, biasakan interaktif. Jangan berbicara sendiri. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan contoh, jawaban, dan melakukan aktivitas tertentu. Mencoba daya praktik ilmiah terkait presentasi yang sedang berjalan. Yang kelima yaitu selalu berikan contoh dan ilustrasi, sesekali berikan cerita. Yang keenam, jangan merendahkan mutu dengan mengatakan maaf. Sebenarnya saya tidak siap, saya baru belajar. Ini bukan bidang saya, dan seterusnya. Manusia adalah makhluk yang malas, yang hanya mau mendengarkan orang yang layak ia dengar dan yang ia anggap lebih tahu. Yang ketujuh yaitu perhatikan bahasa tubuh. Jangan melakukan gerakan yang merusak penampilan. Berdirilah dengan tegak dan santai. Buatlah posisi berdiri Anda nyaman untuk diri Anda dan nyaman dilihat orang, dan gerakkan tangan seperlunya. Yang terakhir yaitu jangan berbicara seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Ingat, Anda berbicara di depan puluhan orang.
kombinasikan bahasa resmi dengan bercakap layak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kepada moderator. Itulah tadi materi keempat yang dibawakan oleh Saudara Zlatan Al-Nair. Selanjutnya saya persilahkan kepada presentator kelima yaitu Saudari Irmawati untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dihindari pada saat melakukan presentasi. Yang pertama, menerima telepon pada saat melakukan presentasi, disarankan mematikan HP atau menggunakan mode meeting, sehingga tidak mengganggu konsentrasi audiens. Kecuali dengan sengaja Anda menginginkan perubahan yang monoton pada presentasi Anda. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens. Maksud Anda ingin menekankan kepada audiens bahwa Anda adalah seorang yang canggih, internasionalis, dan smart. Yang ketiga, memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor sehingga Anda membelakangi audiens. Yang keempat, berbicara seperti orang yang sedang menggumam yang Anda sendiri tidak yakin maksudnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana, intonasi yang normal, dan jangan seperti orang yang sedang dikejar kereta atau terlalu lambat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahan presentasi ilmiah dalam multimedia. Yang pertama, tentukan bahan-bahan terpenting yang dibahas. Penyebutan hendaknya tidak terlalu singkat tetapi juga tidak terlalu elaboratif, karena elaborasi akan dilakukan secara lisan oleh penyaji. Yang kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajiannya runtut dan runut atau kohesif dan koheren. Yang ketiga, kerangka pikir perlu diungkapkan dan disajikan dalam diagram atau bagan alir untuk menentukan alur penalarannya. Yang keempat, tuliskan dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran dan warna yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok. Ingat, kontras warna dan animasi sangat penting. Namun, jangan sampai terjadi dekorasi lebih menarik daripada bahasan. Yang keenam, uji coba tayang untuk memastikan bahan yang disajikan dalam slide dapat terbaca oleh peserta dalam ruangan yang tersedia. Yang ketujuh, cetak bahan dalam slide untuk digunakan sebagai pegangan dalam penyajian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari Saudari Irmawati. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Siti Nurrahmania Ridwan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pidato. Yang pertama, pengertian pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk pengungkapan isi pikiran ke dalam kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Dan pidato adalah suatu wacana yang disiapkan untuk disampaikan di depan khayalak. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu M.H. Abdurrahman, menurutnya adalah pidato dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau uraian yang dilakukan oleh seseorang secara lisan dan ditujukan kepada banyak orang dan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Selain itu, isi pembicaraan dalam pidato menjelaskan mengenai ide atau petunjuk. Umumnya, pidato akan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap penting, dalam artian orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pandangan atau pernyataan. Hal-hal yang disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Siti Nurrahmania Ridwan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Faiz Pamilangan untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam berpidato. Metode-metode ini dapat menjadi salah satu pilihan kita ketika ingin menyampaikan sebuah pidato sesuai dengan kebutuhan. Menurut Jalaluddin Rahmat, halaman 17 dalam Anwar tahun 2003 halaman 34 menjelaskan ada 4 jenis-jenis dalam berpidato, yaitu yang pertama, impromptu. Pidato ini biasanya digunakan dalam acara resmi seperti pesta dan lain-lain. Pidato impromptu sendiri dalam penyampaiannya tidak ada persiapan dan tidak menggunakan naskah. Yang kedua, manuskrip. Pidato jenis ini biasanya menggunakan naskah. Seorang juru bicara membacakan naskah dari awal sampai akhir. Yang ketiga, memorider. Pidato jenis ini biasanya ditulis, kemudian dalam penyampaiannya diingat kata demi kata.
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan biasanya mengarah kepada usaha mengingat isi pesan pidato, di samping mempersiapkan naskah dengan baik. Yang terakhir yaitu ekstemporan. Pidato ekstemporan adalah pidato yang paling baik dari sudut teori komunikasi. Pidato ekstemporan biasanya atau paling sering digunakan oleh seorang juru pidato atau pembicara yang mahir. Ya, mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang telah dibawakan oleh Saudara Ahmad Faiz Pamilangan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur Ain untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Penulisan teks pidato memerlukan kecermatan, baik dalam penggunaan bahasa maupun dalam kecermatannya. Kecermatan dalam penggunaan bahasa sangat diperlukan karena bahasa sering dijadikan rujukan bagi penggunaan bahasa lain, termasuk masyarakat umum. Bahasa dalam teks pidato seharusnya lugas, objektif, cermat dan cerdas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang keliru dari pembacanya. Akadia pada tahun 1997 halaman 11 menyatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi materi terakhir yang telah dibawakan oleh Saudari Nur Ain. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian atas waktu dan perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak akan pernah luput dari kesalahan. Saya Lutfiana Mansur selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.